Oke teman-teman, sahabat Mas Ritepen, selamat bertemu kembali masih bersama channelnya Mas Ritepen yang mungkin masih berbagi informasi baik perkuliahan di UT maupun tentang yang lainnya. Jadi teman-teman di video kali ini, walaupun mungkin saya sedikit tersenyum ya, tapi dalam hati saya ini lagi sedang galau atau mungkin bisa dikatakan sedih atau mungkin kecewa. Seperti teman-teman yang dilihat di thumbnail saya, bahwa saya adalah salah satu mungkin ya dari kesekian mahasiswa UT yang terutama di UT Jakarta ya, terutama di UT Jakarta, saya adalah salah satu yang gagal mengikuti wisuda UT Pusat. Mengapa teman-teman saya membuat sharing video ini? Ini agar teman-teman nanti jika sudah menunggu wisuda dan ingin mengikuti wisuda di UT Pusat, maka teman-teman harus diperhatikan hal-hal yang nanti akan saya sharingkan di video kali ini. Maka teman-teman jangan di-skip video ini sampai selesai, dan teman-teman jika belum subscribe bisa di-subscribe terlebih dahulu atau mungkin teman-teman di-like dulu juga tidak masalah ya. Kenapa sih saya gagal untuk mengikuti wisuda UT Pusat? Padahal ketika teman-teman itu melihat video saya sebelumnya bahwa saya termasuk mahasiswa UT yang mendapatkan SK Rektor atau mungkin dinyatakan lulus itu di tahap 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah saya sudah melakukan upload foto. Intinya tahap pertama saya sudah menerima SK Yudisium, saya sudah menerima nomor nomor ijazah. Kemudian langkah kedua yaitu saya sudah mengupload foto untuk di ijazah, kemudian itu sudah divalidasi. Dan langkah selanjutnya adalah saya tinggal menunggu penjaringan untuk wisuda di UT Pusat. Nah, teman-teman, untuk wisuda di UT Pusat itu memang tahun ini sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika mungkin tahun-tahun sebelumnya itu penjaringan itu dilakukan oleh UT Pusat, kemudian kita mendapatkan undangan untuk mengikuti wisuda di UT Pusat berdasarkan mungkin salah satunya adalah IPK. IPK itu mungkin yang 3,5 atau mungkin 3 ke atas itu menjadi prioritas mendapatkan undangan di UT Pusat. Untuk tahun 2023 ini, kemungkinan memang mengalami perubahan. Perubahannya seperti ini teman-teman. Memang untuk penjaringan di tahap 1 itu adalah mungkin berdasarkan IPK yang tinggi. Kebetulan saya IPK-nya itu 3,62, kemudian saya mendapatkan penjaringan yang pertama. Dan itu menjadi salah satu langkah ketika saya ingin mengikuti wisuda di UT Pusat. Namun teman-teman ternyata sekarang itu tidak memakai undangan, tapi menggunakan sistem registrasi. Dan saya dalam waktu mungkin sekitar 2 minggu ini, itu saya menunggu undangan itu yang akan di-share melalui media sosial IG-nya UT ataupun dikirim melalui WA pribadi. Dan itu saya menunggu itu setelah saya foto divalidasi sudah sukses, saya tinggal menunggu WA dari UT, kemudian ngisi form, kemudian nanti saya akan terjaring di wisuda UT Pusat yang dimana saya menjadi bagian dari UT Jakarta. Sambil menunggu pemberitahuan bahwa saya harus registrasi untuk mengikuti UT Pusat, ya seperti biasa saya melakukan kegiatan bekerja dan lain-lainnya. Kenapa saya bisa gagal untuk mengikuti wisuda di UT Pusat? Saya mendapatkan WA dari UT Jakarta, yaitu Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 yang isinya adalah bagi lulusan dengan SK Yudisium nomor 5765, dan ini termasuk nomor saya. Saya mendapatkan SK itu Yudisium itu nomor 5765 dan 6207 tahun 2003 yang sudah melakukan unggah pas foto, ijazah dan sudah divalidasi pada laman aksi UT bisa mendaftar wisuda UT Pusat. Ini langkah kedua sudah saya lakukan semua. Saya mendapatkan SK dan sudah validasi foto. Nah, tapi di sini ada khusus lulusan UT Jakarta, silakan mendaftar wisuda UT Pusat pada halaman yang sudah disediakan. Ini ada link
Kemudian kalau diklik, nanti akan mengisi form bahwa kita itu ingin mengikuti wisuda di UT Pusat. Tapi teman-teman, di sini ada ketentuan bahwa pendaftaran terbatas, hanya 410 kuotanya untuk lulusan UT Jakarta. Jadi teman-teman, wisuda di UT Pusat itu setiap UPBJ UT kan dikasih kuota masing-masing ya. Mungkin ada yang 200 atau mungkin ada yang 100 atau mungkin 300, dan UT Jakarta itu mendapat kuota 410 di tahun 2023 ini. Nah, saya itu mendapatkan WA tanggal 19 Oktober tahun 2023 jam 14, tepatnya adalah 14.46 saya mendapatkan WA itu. Kebetulan HP saya yang saya ada WA-nya ini, itu saya pergunakan untuk membuat video. Kebetulan saya itu tugas luar, yaitu menjadi tim dokumentasinya karakter building di tempat kerja saya, dan HP yang ada WA-nya ini saya gunakan untuk melakukan shoot video pada jam itu. Nah, ketika setelah selesai saya membuat video atau mungkin setelah saya mengambil video, itu kurang lebih jam 3:15. Jadi, kalau dihitung, itu kurang lebih 30 menit WA yang masuk di HP saya, kemudian saya buka itu hanya waktu selisihnya adalah 30 menit. Ketika saya buka, dan link pendaftaran wisuda pusat itu saya klik, dan saya itu mengisi form itu, kemudian saya kirim, dan jawabannya adalah bahwa wisuda untuk kota UT Jakarta itu sudah penuh. Apa yang terjadi teman-teman? Saya sedihnya minta ampun, karena apa? Karena ini adalah kesempatan saya sudah mendapatkan SK itu yang pertama, kemudian sudah validasi foto, tinggal hanya mengisi link yang dikirim dari UT Jakarta. Nah, ketika saya mendapatkan link itu, kebetulan WA saya itu tidak saya baca, dan karena HP-nya itu saya gunakan untuk melakukan shoot video. Hanya keterlambatan sekitar 30 menit, ternyata kuotanya itu sudah habis, atau mungkin saya tidak bisa melakukan lagi untuk mendaftar itu. Saya juga kaget kenapa hanya waktu 30 menit itu sudah penuh. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata di UT Jakarta itu yang mendapatkan SK yang berbarengan dengan saya itu sekitar 2.800. Dan kuotanya untuk UT Jakarta itu hanya 410. Ini yang mungkin menyebabkan semua mahasiswa UT Jakarta ketika sudah mendapatkan WA ini, mereka buru-buru mengisi, karena itu tadi mungkin mereka juga sama dengan saya ingin wisuda di UT Pusat. Dan yang terjadi adalah siapa cepat dia dapat. Saya gagal mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh UT Pusat karena saya hanya telat membaca WA dan juga telat mengisi untuk registrasi wisuda di UT Pusat. Sebenarnya mungkin bukan karena itu saja, bukan masalah karena HP saya dipakai untuk shoot video atau mungkin saya terlambat membuka WA, itu sebenarnya bukan itu saja permasalahannya. Kemungkinan besar memang permasalahannya adalah karena UT Jakarta itu mahasiswanya juga banyak sekali, dan yang lulus tahun ini aja yang mendapatkan SK tahap pertama itu sekitar 2.800 dan hanya diambil 410. Jadi mungkin walaupun saya tidak terlambat selama 30 menit, mungkin terlambat 10 menit saja, ketika itu berebut bisa saja saya tidak dapat, karena waktu itu ketika saya terlambat 30 menit itu terjadi permasalahan ketika kita meregistrasikan untuk wisuda itu kita mendapatkan kode OTP ya, OTP yang dikirim ke WA kita. Untuk mendapatkan kode OTP itu saja
itu juga sangat lama. Karena mungkin itu tadi, karena mungkin sistemnya di UT Jakarta atau mungkin mahasiswa UT yang ingin mengikuti wisuda di UT Pusat itu sangat banyak berebut dan terjadi kelambatan ketika kita mendapatkan kode OTP, padahal kode UTP itu adalah kode yang dimasukkan ke dalam aplikasi untuk registrasi di wisuda di UT Pusat. Nah, dan apakah ini terjadi di setiap UPBC UT di seluruh Indonesia? Tentunya tidak. Karena sampai malam hari atau mungkin sekitar 24 jam dari saat registrasi wisuda UT Pusat itu dibuka, saya juga banyak teman di luar daerah sana, ada yang di Medan, ada yang di Semarang, ada di Surakarta. Mereka itu kuotanya juga masih 24 jam tuh masih, bahkan eh, ada yang sampai saat ini itu belum terpenuhi. Ya mungkin ini karena UT Jakarta masih banyak dan rata-rata memang pengen wisuda di UT Pusat. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan pengalaman saja teman-teman bahwa ketika nanti teman-teman itu, terutama ini yang di UT Jakarta ya, terutama di UT Jakarta, ketika teman-teman itu nanti mendapatkan SK tahap pertama, sudah validasi, itu tetap lakukan cepat-cepat. Kemudian ketika teman-teman nanti mendapatkan link registrasi untuk wisuda di UT Pusat, ya teman-teman langsung diklik ya. Kalau bisa jangan terlambat seperti saya. Kalau saya kan udah terlambat 30 menit, bahkan intinya kalah berebut ya. Saya simpulkan di sini adalah saya keterlambatan dalam melakukan pengisian itu. Jadi intinya saya itu kalah cepat. Jadi siapa cepat dia dapat. Itu yang terjadi di UT Jakarta. Karena saya tidak puas ya, saya mencoba untuk melakukan WA ke UT Jakarta, adminnya UT Jakarta saya sudah WA dan ternyata memang seperti itu. Sudah tutup untuk registrasi di UT, untuk registrasi di wisuda di UT Pusat. Jadi begitu ya teman-teman, untuk sedikit sharing saya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, karena untuk wisuda di UT Pusat itu sebenarnya itu adalah cita-cita semua mahasiswa ya, terutama yang di sekitar Jabodetabek ya teman-teman. Tapi mungkin bagi bagi yang di UT Jakarta masih ada kesempatan untuk wisuda lagi itu di bulan Februari yang diselenggarakan oleh UT Jakarta. Tempatnya di mana ya? Tempatnya di UT Pusat. Jadi intinya wisuda UT Pusat dan wisuda UT Jakarta itu tempatnya adalah sama. Yang membedakan adalah hanya bulannya saja. Kalau UT Pusat itu bulannya adalah November besok, kemudian UT Jakarta itu masih Februari. Berarti November, Desember, Januari, Februari. Selisih 3 bulan. Itu yang mungkin menjadi penenang bagi saya walaupun sedikit kecewa teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena ini sudah resiko dan ini sudah terlanjur dan ini sudah terjadi, ya kita harus menerima apa adanya walaupun kita sempat kecewa dengan gagalnya saya ikut wisuda yang diselenggarakan oleh UT Pusat. Teman-teman, semoga sharing saya ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama UT Jakarta ya. Nah, UT Jakarta yang nanti atau mungkin tahun ini itu sudah lulus ya, sudah mulai SK untuk cepat-cepat mengisi itu. Kalau misalnya mendapatkan WA, cepat-cepat untuk diisi registrasinya. Baik teman-teman, sedikit sharing dari Mas Rita Pen pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye, tetap semangat teman-teman. Biar saya juga tetap semangat untuk sharing-sharing video seperti ini tentang perkuliahan di Universitas Terbuka atau mungkin yang lainnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.